Halo anak-anak semuanya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita perhatikan video pembelajaran hari ini karena kita akan menyelesaikan soal jarak, kecepatan, dan waktu. Soal pertama, 120 km per jam kita jadikan meter per menit. Kita tulis dalam bentuk pecahan terlebih dahulu menjadi 120 per 1 km per jam sama dengan berapa meter per menit. Selanjutnya kita lihat bahwa kilometer diminta untuk dirubah menjadi meter, kemudian jam diubah menjadi menit. Maka kita ingat tangga satuan panjang. Kilometer kita jadikan meter, maka turun 1, 2, 3. Berarti kali 1000. Sedangkan 1 jam ada 60 menit. Maka jika ditulis menjadi 120 kali 1000 per 1 kali 60 menit. Sama dengan 120.000 per 60. Kita coret 120 dengan 60, 2, 1. Kemudian sisanya tinggal tulis yang atas menjadi 2000 per 1 atau 2000 meter per menit. Selanjutnya, km per jam berapa meter per detik? Kita buat pecahan dulu, 12 per 1 km per jam meter per detik. Kemudian kita lihat kilometer ke meter itu konversinya bagaimana, kemudian jam ke detik juga konversinya bagaimana. Kita lihat dulu yang pertama tangga satuan panjangnya. Dari kilometer kita akan rubah menjadi meter, maka turun 1, 2, dan 3 sehingga dikali 1000. Kemudian 1 jam itu 3600 detik, maka jika ditulis adalah 12 kali 1000 per 1 kali 3600. Langsung kita kalikan menjadi 12.000 per 3600. Kita coret dengan membagi bilangan yang sama. Kemudian nolnya jumlah 0 yang tersisa yang bisa dicoret juga bisa dicoret. Seperti karena 3600 sisa 2 0, maka atasnya juga dicoret 2 0. Kemudian 36 kita bagi 12 hasilnya 3, 12 kita bagi dengan 12 hasilnya 1, ditulis. Nah, sisanya berarti 1 dan angka 0 menjadi 10 per 3. Kemudian kita jadikan ke pecahan campuran, yaitu menjadi 3 sepertiga meter per detik. Menghitung jarak, kecepatan, dan waktu, kita perhatikan beberapa contoh berikut. Pak Widi naik sepeda motor dari Semarang ke Wonogiri dengan jarak 280 km. Kecepatan rata-rata 70 km per jam. Ia berangkat dari Semarang pukul 05.30 menit. Pukul berapa tiba di Wonogiri? Kita lihat yang diketahui. Yang pertama ada jarak 280 km per jam. Kemudian kecepatannya ada 70 km per jam. Kemudian dia berangkat pukul 05.30, yang ditanyakan sampai di sana pukul berapa. Nah, kita masih ingat, untuk menyelesaikannya perlu menggunakan rumus segitiga Jokowi. Karena masih berkaitan dengan waktu, maka kita tutup W-nya. Kemudian berarti B sama dengan J bagi K. Kita masukkan angkanya, 280 dibagi 70 hasilnya adalah 4 jam. Nah, di sini waktunya yang dimaksud adalah lama perjalanannya Pak Widi dari Semarang sampai ke Wonogiri. Berarti kalau mencari waktu tiba, berarti dari waktu berangkat ditambah lama perjalanannya dengan cara menyusun ke bawah. Karena 4 jam, maka letaknya harus sejajar dengan yang menunjukkan jam, sehingga didapatkan hasil pukul 9 lebih 30 menit.
Jadi, Pak Widi tiba di Wonogiri pukul 09:30. Kedua, Beni bersama keluarga naik mobil pergi liburan ke Malang. Jarak menuju Malang 300 km. Kecepatan rata-rata mobil berjalan 80 km per jam. Ia berangkat dari Semarang pukul 05.30. Pukul berapa tiba di Malang? Maka yang pertama jelas diketahui adalah jarak ini soalnya hampir sama dengan soal yang tadi ya. Kemudian kecepatannya 80 km per jam, kemudian waktu berangkat 05.30. Yang ditanyakan masih sama, yaitu waktu tiba. Maka pertama kita harus cari dulu lama waktu perjalanan. W. Dengan rumus J bagi K ditulis. Nah, kemudian angkanya dimasukkan 300 bagi 80. Di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah pembagian yang angkanya bukan bulat, ya. Sehingga bulat itu seperti 1, 2, 3, 4. Sehingga nanti akan berbentuk pecahan. Maka kita harus cari dengan cara berikut. Perhatikan. Caranya, kita akan membagi 300 dan 80 dengan menggunakan pembagian berekor. 300 kita masukkan dibagi 80. Pertama, kita cari perkalian yang mendekati, yaitu 3. 3 kali 80 itu hasilnya 240. Kita kurangi, hasilnya 60. Maka, nanti didapatkan hasil seperti ini. 3 kita tulis, kemudian 60 per 80 jadi sebuah pecahan. Kita harus sederhanakan. Menjadi berapa? Kemudian kita bagi atas dan bawah dengan bilangan 20. Sehingga didapatkan 3/4. Ya, 3 per 4. Nah, maksudnya apa di sini? 3/4 itu dalam satuan jam. Padahal 3/4 harus kita rubah dulu dari jam ke menit. Ini 3 jam, kemudian kelebihannya adalah dalam menit. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengalihkan 3/4 dengan angka 60, karena 1 jam itu ada 60. Kita kalikan. Nah, dibagi 60 bagi 4 hasilnya 15. Kemudian 4 bagi 4 hasilnya 1. Kita tulis 3 kali 15 sama dengan 45 per 1 atau 45 menit. Berarti kelebihannya itu 3/4 jam itu berapa menit? Yaitu 45 menit. Sehingga lama perjalanannya adalah 3 jam 45 menit. Baru kita bisa jumlahkan dengan waktu berangkat. Nah, kita jumlahkan dengan waktu berangkat tadi. Caranya disusun ke bawah seperti tadi. Nah, di sini kita tambahkan mulai dari belakang, 30 menit tambah 45 menit, jelas itu hasilnya 75. Karena 75 itu lebih dari 1 jam, maka kita harus merubahnya. Ya, 75 ini kita rubah, kita ambil 60, hasilnya tinggal 15. 60 menit itu sama dengan 1 jam. 1 jam tambah 8 dari hasil 5 tambah 3, berarti 1 tambah 8 hasilnya 9. Maka Beni tiba di Malang pukul 9:15 menit. Terakhir, Ana berangkat dari rumah pukul 6 WIB dan tiba di sekolah pukul 6:30 WIB. Jika Ana mengendarai sepeda ke sekolah yang berjarak 4 km, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda yang dikendarai Ana? Kita lihat. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui waktu berangkat dan waktu tiba. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah jaraknya 4 km. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Kita harus cari dulu lama perjalanannya. Lama perjalanannya dihitung dengan cara
waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Hasilnya, 30 menit anak melakukan perjalanannya. 00.30 itu diambil 30 menit maksudnya. Nah, dari sini kita harus mengubah 30 menit itu berapa jam. Caranya, 30 kita bagi, per artinya di situ adalah bagi 60, kemudian disederhanakan. Sama-sama kita bagi 30 bagi 30 yaitu 1, 60 bagi 30 yaitu 2, sehingga didapatkan pecahan 1/2. Selanjutnya baru kita bisa masukkan ke soalnya. Ya. Dengan menggunakan rumus segitiga Jokowi, kita selesaikan K sama dengan J bagi W. Jarak bagi waktu. Jaraknya 4 dibagi waktunya setengah jam. Sifat pembagian pecahan ya, 4 kali 2/1. Kemudian menjadi 8, satuannya adalah kilometer per jam, seperti yang diminta di soal. Demikian video pembahasannya, semoga bermanfaat untuk kamu. Selamat belajar, tetap semangat ya!